wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menginput pembelian produk melalui fitur pembelian dan juga pembayaran hutang dagang ke supplier atau pemasok. Ya, langkah pertama untuk sebelumnya kita untuk melakukan pembelian yang harus kita ingat, kita harus mengisi dulu bagian pemasok ataupun supplier. Caranya klik pembelian lalu daftar pemasok. Pada bagian ini ada dua bagian atas dan bawah. Bagian atas ini adalah grup pemasok, sedangkan bagian bawah adalah isi dari grup pemasok. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menginput pada bagian grup pemasok dengan cara klik pada bagian ini, lalu kita isikan kodenya. Kode bisa kombinasi angka dan huruf ataupun hanya huruf saja ataupun angka saja. Oke, saya kombinasikan 01 PWT dengan deskripsi ataupun namanya supplier. Oke, lalu saya simpan pada bagian ini ya. Nah, ini kita tinggal, kalau sudah kita bikin grupnya, kita tinggal isi pada bagian isi dari grup. Caranya kita klik grup ini dulu, lalu kita klik baru. Nah, di sini sudah ada kodenya. Pada bagian kode silakan diisi kombinasi juga. Saya coba bisa kombinasi ataupun hanya huruf ataupun angka saja. Saya membuat kode UN yang berarti Unilever. Oke, saya isi di sini Unilever. Lalu pada alamat silakan bisa diisi atau juga bisa dikosongkan. Jangka pembayaran saya buat N_14, artinya tempo pembayaran jika hutang, tempo pembayarannya adalah 14 hari ya. Nah, limit di sini adalah limit pada bagian limit ini adalah limit kita ataupun pemilik toko berhutang ke supplier. Misalkan kita batasi hanya 1 juta. Oke, nah jika sudah diisi, ini bisa langsung disimpan. Ini adalah bagian-bagian yang penting-penting saja yang saya berikan. Lalu kita simpan ataupun F3, lalu kita simpan. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pembelian. Caranya klik pembelian, lalu pembelian. Nah, ini ada fitur di sini, yaitu caranya untuk menginputnya. Ini penginputnya sesuai dengan faktur yang kita dapat dari supplier. Klik baru, lalu di sini ada pemasok. Ini yang kita masukkan, titik tiganya kita klik atau kita hapus dengan cara kita hapus lalu kita enter. Nah, di sini muncul, kita tinggal ketik Uni. Nah, di sini sudah muncul. Kita turun bawah lalu enter. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal enter saja. Nah, dia akan masuk pada bagian kode. Pada bagian kode ini kita tinggal ketik ataupun tinggal enter ataupun dengan cara di scan. Saya coba dengan cara diketik. Saya coba masukkan Pepsodent. Oke, Pepsodent. Turun ke bawah lalu enter. Geser ke kanan, masukkan jumlah sesuai dengan faktur yang didapat. Misalkan 10 biji. Setelah itu turun ke bawah, masukkan lagi daftar produk yang sesuai dengan faktur. Saya coba masukkan daya. Oke. Lalu saya enter di sini. Geser jumlahnya, saya isi 20. Lalu turun ke bawah. Nah, di sini jika kita berhutang, jika sudah seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, coba kita klik pembayaran di sini. Kita klik pembayaran. Nah, pertanyaannya begini. Jika kita berhutang, maka kita hutang, bunyinya kita hutang ya. Jika kita berhutang, nilai 214.000 ini tidak perlu kita input, tapi langsung disimpan. Tapi bagaimana jika kita melakukan pembeliannya dengan cara cash ataupun pembayaran tunai? Nah, dengan cara cash kita harus input nominal ini, total yang harus dibayar yaitu 214.000. Nah, supaya tidak mengetik 214.000, kita tinggal tekan F11 pada keyboard. Nah, dia otomatis muncul 214.000. Ini pembelian cash.
Kalau dengan pembelian cash berarti kita langsung simpan. Ya. Oke, di sini sudah simpan, berarti kita tidak ada hutang. Oke, kita cek di produk, kita cek di stok sudah masuk atau belum. Produk, laporan-laporan, persediaan produk, lalu kita jalankan. Oke, saya besarkan di sini. Nah, di sini ada daya deterjen sebanyak 20 dan Pepsodent plus whitening sebanyak 10 biji ya. Ini berarti sudah masuk. Oke, sekarang kita coba melakukan pembelian input produk dengan cara hutang ya. Kita klik baru. Sekali lagi saya ulangi dari awal. Untuk melakukan pembelian, klik pembelian, lalu pembelian, lalu baru. Nah, di sini kita hapus ataupun kita klik titik tiganya. Saya dengan cara hapus di keyboard pakai menggunakan backspace, lalu saya enter. Saya masukkan, saya ketik namanya, suppliernya ataupun pemasok. Saya turun ke bawah, lalu saya enter. Di sini Unilever sudah masuk. Saya enter kembali, dia kursor akan lari pada kode pada bagian ini. Nah, setelah itu saya enter kembali untuk mencari produk yang sesuai faktur. Oke, kita bisa ketik ataupun bisa turun ke bawah. Nah, ini saya coba untuk diketik. Di sini saya ketik Sunsil. Oke, baru sudah ada. Saya enter. Lalu saya geser ke kanan, jumlahnya saya isi 40. Lalu turun ke bawah lagi, saya enter lagi. Saya Lifebuoy ya. Saya cari Lifebuoy. Oke, Lifebuoy di sini ada. Saya masukkan. Saya geser ke kanan, nilainya 20, jumlah fisiknya sesuai faktur. Oke, setelah itu kita klik pembayaran pada bagian ini. Nah, ini nilainya 336.000. Karena kita akan berhutang, kita tidak perlu tekan F11 pada bagian ini, tapi langsung saja kita tekan F3 ataupun simpan. Oke, kita simpan. Maka dengan begini akan muncul laporan hutang dagang. Caranya untuk melihat laporan hutang dagang, kita klik pembelian, kita lihat laporan. Nah, di sini sudah ada laporan hutang dagang, rangkuman hutang dagang, dan ini rangkuman hutang dagang ya, serta hutang dagang. Kita klik hutang dagangnya, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul. Ini sudah muncul nomor fakturnya, tanggalnya, dan juga temponya sudah muncul. Saldo hutangnya di sini juga sudah muncul sebesar 336.000. Oke, lalu kita cek kembali berapa sih stoknya, sudah masuk atau belum. Karena ini sudah dibuka, kita jalankan kembali. Oke, sudah masuk ya. Ini ada Sunsil juga udah masuk 40, Lifebuoy nilainya 20. Oke, berikutnya kita akan melakukan pembayaran hutang dagang. Caranya bagaimana? Masuk ke pembelian, lalu klik pembayaran hutang dagang. Lalu kita klik baru. Jangan lupa di sini kita ganti dengan cara hapus ataupun backspace, lalu kita enter. Kita pilih Unilever karena kita pemasok berhutang ke Unilever. Nah, pada bagian ini kita klik pada bagian faktur. Di sini sudah ada muncul faktur yang kita hutang. Nah, ini tinggal kita isikan pada bagian pembayaran. Misalkan kita tidak bayar seluruhnya, hanya kita bayarkan 100.000 ya. Oke, sudah kita isi, lalu kita simpan. Sekarang kita coba cek rangkuman ataupun laporan hutang dagangnya dengan klik pembelian, laporan-laporan, lalu hutang dagang. Oke, kita jalankan. Oke, di sini sudah muncul ya. Pembelian sekian, pembayarannya 100, sisa hutangnya tinggal 236. Oke, sekarang kita cek rangkuman hutang dagang. Sekarang kita jalankan. Oke, nah di sini ada alurnya. Pembeli dibeli 336, returnya belum ada,
pembayarannya 100.000, saldo hutangnya juga tinggal 236.000. Oke, begitu cara penginputan pembelian dan juga pembayaran hutang dagang ke pemasok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.